Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Alessandro Leonardo dengan NRP 053 1194 000018. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan topik buffer overflow yang dimana ini merupakan tugas dari mata kuliah keamanan web dan aplikasi teknologi informasi. Jadi saya akan menjelaskan dari pengertian dari buffer overflow bisa selanjutnya. Ya, pengertian dari buffer overflow. Jadi buffer overflow itu merupakan kata dari bahasa Inggris yang dimana terdiri dari dua kata yaitu buffer dan overflow. Jadi untuk buffer sendiri memiliki arti area memori yang menyimpan data ketika mereka sedang dipindahkan antara dua device atau antara device dan aplikasi. Buffer dilakukan untuk tiga hal. Yang pertama, untuk men-cope dengan kesalahan yang terjadi karena perbedaan kecepatan antara produsen dengan konsumen dari sebuah stream data. Kedua, untuk menyesuaikan device-device yang mempunyai perbedaan dalam ukuran transfer data, di mana buffer dipakai untuk fragmentasi dan pengaturan kembali pesan yang diterima. Tiga, untuk mendukung copy semantik untuk aplikasi input-output. Selanjutnya ada pengertian dari overflow, yang dimana terdiri dari dua kata juga, over dan flow, di mana over merupakan kelebihan, flow merupakan aliran, yang dimana dapat dihubungkan menjadi sebuah arti yaitu aliran yang berlebihan atau aliran data yang melebihi kapasitas tempat yang akan dijadikan tempat data. Jadi buffer overflow di mana dapat ditarik kesimpulannya adalah area memori pemindahan data antara device yang berbeda dan data yang dialirkan melebihi kapasitas memori pemindahan. Lalu saya akan menjelaskan konsep dari buffer overflow. Jadi seperti jika kita mengakses suatu situs web, kemudian saat kita memberikan input yang tidak semestinya pada field browser ataupun user ID dan password, maka buffer overflow mungkin akan terjadi pada web yang vulnerable atau di mana artinya mudah diserang. Apakah ini maksud dengan buffer overflow? Jadi buffer adalah tempat penampungan. Overflow adalah kelebihan muatan seperti penjelasan saya sebelumnya. Jadi buffer overflow adalah suatu kondisi di mana elemen-elemen yang ada tidak dapat lagi menempati tempat penampungan yang ada. Contohnya, rumah yang di mana hanya dapat berisi 20 orang aja, dan kamar yang di mana merupakan sebuah kamar yang hanya dapat berisi 10 orang aja. Jika semua orang yang ada di rumah, 20 orang, masuk ke dalam kamar yang hanya dapat berisi 10 orang, kamar itu tidak akan dapat menampung 10 orang lainnya. Hal ini yang dapat kita katakan buffer overflow, di mana kamar itu diibaratkan sebagai buffer, dan karena kapasitas kamar yang lebih kecil dari kapasitas yang akan masuk, maka dapat dikatakan overflow. Dengan kata lain, memahami buffer overflow sendiri adalah keadaan di mana buffer, variabel yang digunakan suatu aplikasi untuk menyimpan data di memori, terisi dengan data yang ukurannya melebihi kapasitasnya sendiri. Akibatnya, kelebihan data itu akan mengisi alamat memori lain yang bukan milik variabel tersebut atau dalam hal ini disebut dengan override. Jadi, buffer overflow menurut Neo Techno merupakan salah satu metode yang dipakai oleh hacker untuk mengeksploitasi sebuah sistem komputer yang memiliki kelemahan pada salah satu aplikasi yang digunakan oleh sistem tersebut. Eksploitasi ini dikenal dengan input validation attack yang dapat mengakibatkan suatu sistem crash, yaitu variabel yang tersedia pada aplikasi tidak dapat menampung input yang sengaja dibuat berlebihan. Teknik ini banyak digunakan pada man-in-the-middle attack maupun untuk mendapatkan shell control. Sebuah aplikasi dapat di-buffer overflow mungkin karena aplikasi tersebut tidak memiliki kontrol data yang baik, dan misalnya ini tidak disadari oleh si pembuat program tersebut. Berikutnya, ini merupakan contoh dari buffer overflow. Jadi di bawah ini dapat kita lihat, yaitu merupakan sebuah program sederhana dari bahasa C, yang dimana mengandung buffer overflow. Dan dapat dilihat di mana terdapat library include POH dan string.h, lalu memiliki fungsi char pointer txt, yang dimana terdapat variabel buffer yang hanya dapat berisi 4 byte, dengan perintah dari library string yaitu string copy, buffer, pada string yang dimana dia akan memasuki semua data yang pada txt pada buffer. Lalu selanjutnya pada integer main dapat dilihat char buffer yang dimana memiliki 17 byte, lalu dengan variabel integer i, di mana akan terjadi perlongan pada for loop, di mana dia akan menjalankan sebanyak 17 kali, di mana pada buffer pada setiap
array pada buffer I dia akan terisi dengan diisi dengan 0 kali 19. Lalu dia akan melakukan perintah fungsi buffer. Selanjutnya dia akan melakukan return. Lalu setelah dikompilasi, maka ketika program pada slide sebelumnya dieksekusi akan ada pesan segmentation violation. Mengapa demikian? Karena di fungsi yaitu fungsi yang dia akan melakukan ulangan for dan melakukan perintah fungsi yang dimana dia akan menjalankan string copy pada dimana dia akan memindahkan isi dari pointer txt pada variabel buffer yang hanya dapat berisi 4 byte. Variabel array buffer yang definisi hanya bukan 4 byte, sedangkan data yang disalurkan kepadanya berukuran 17 byte. Sebagai catatan, fungsi string copy akan menyalin data yang direferensi oleh pointer txt ke buffer sampai karakter 0 ditemukan di txt. Yang dimana artinya fungsi string copy ini dia akan mensalin semua data yang dia dapatkan ke sebuah variabel, walaupun variabel tersebut memiliki memori yang lebih rendah daripada besar memori yang akan disalin kepadanya. Lalu selanjutnya dapat terjadi pada gambar ini, data yang mempunyai nilai karakter 0 kali 19 sebesar 17 byte disalinkan ke memori stack mulai dari alamat buffer ke 0 ke arah stack bawah sampai memori stack yang mempunyai pointer txt. Akibat yang fatal adalah termodifikasinya memori stack yang menyimpan alamat fungsi kembali return. Dalam hal ini nilai return berubah menjadi 0 kali 19, 19, 19, 19 yang merupakan alamat memori yang instruksinya akan dipanggil setelah fungsi-fungsi setelah dikerjakan. Tentu hal ini menyebabkan kesalahan karena instruksi yang terdapat pada alamat memori tersebut bukan instruksi yang valid. Kondisi di atas menjadi prinsip apa yang disebut dengan eksploitasi buffer overflow, yaitu membuat buffer overflow sehingga nilai dari return termodifikasi untuk mengubah alur instruksi dari instruksi program sesuai dengan yang kita. Jadi dengan buffer overflow, kita dapat memodifikasi nilai dari return, sehingga jika kita melakukan buffer overflow, kita dapat melakukan buffer overflow sehingga batas tertentu, lalu kita memasukkan sebuah instruksi yang kita inginkan, sehingga instruksi tersebut akan dieksekusi pada return-nya, sehingga aplikasi itu akan mengeksekusi perintah yang telah kita masukkan, di mana perintah itu dapat merugikan aplikasi tersebut. Lalu ini melakukan serangan-serangan dengan teknik buffer overflow. Yang pertama itu buffer overrun pada kebanyakan web server. Web server Apache dan IIS memiliki celah keamanan. Worm seperti Code-Red untuk IIS dan Linux Slapper untuk Apache menjadikan celah keamanan yang lebar. Kedua, DNS overflow. Beberapa server DNS sebelumnya tergolong rentan terhadap overflow. Suatu serangan yang akan memberikan nama DNS sangat panjang. Nama DNS dibatasi hingga 64 byte per komponen dan 256 byte secara keseluruhan. Ketiga, serangan DNS. Server DNS biasanya dijalankan pada mode trust oleh service dan user. Maksudnya bahwa server DNS dapat dikompromikan agar mencegah serangan lebih jauh pada user dan service lainnya. Hal ini menjadikan server DNS merupakan target utama serangan para hacker. Keempat, mengelabui cache DNS. Serangan yang umum terhadap server DNS sederhananya bekerja dengan mengirimkan suatu pertanyaan untuk meminta domain yang sesungguhnya. Dari contoh tersebut, yang dimana akan disediakan jawaban yang tentu saja salah. Lalu tindakan untuk mencegah buffer overflow. Tindakan ini tidak dapat langsung mencegah sebuah buffer overflow, tapi dia dapat meminimalisir kejadiannya sebuah buffer overflow. Jadi tindakannya yang pertama adalah menulis kode yang aman. Buffer overflow adalah hasil dari input yang berlebihan ke dalam buffer. Si library seperti string copy, string text, printf, dan fishprintf beroperasi pada null terminated strings dan tidak mengecek batasan input. Gets juga fungsi lainnya yang memasukkan input ke dalam buffer dan stdin pada scanf juga bisa mengakibatkan buffer overflow. Yang kedua, stack execute invalidation. Karena coding jahat, contohnya instruksi assembly untuk mengambil alih root shell,
merupakan input argumen ke dalam program. Ini tersimpan ke dalam stack dan bukan dalam code segmen. Oleh karena itu, solusi mudahnya adalah tidak memperbolehkan stack mengeksekusi instruksi apapun. Kode apapun yang dieksekusi dengan kode lainnya di dalam stack dapat mengakibatkan segmentation violation. 3. Compiler tools. Beberapa tahun terakhir, compiler mempunyai kemampuan lebih. Beberapa compiler dilengkapi dengan peringatan dalam penggunaan konstruk yang tidak aman seperti get, turn copy, dan sejenisnya. Mungkin sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata dan kesalahan saat penyampaian presentasi, saya ucapkan maaf sebesar-besarnya. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.